akhir-akhir ini kita itu penuh dengan berita-berita yang sangat cepat perubahannya. Kadang hari Senin berita buruk muncul, market respon dengan negatif. Tapi nggak lama besoknya muncul lagi nih berita internasional yang positif sehingga market respon dengan baik, tiba-tiba berbalik arah. Dan itu terus berangsur-angsur dalam 3 bulan terakhir ini. Kadang saking cepatnya perubahan, pagi hari itu muncul berita buruk, siangnya sudah muncul berita baik. Nah kalian untuk para trader dan scalper harus lebih hati-hati dalam kondisi seperti ini. Karena begitu cepat perubahan, kalian bisa gampang tergocek oleh respon pasar dan juga sentimen berita. Nah, cara memitigasi yang paling baik adalah memperpanjang time frame kalian supaya noise-noise seperti ini tidak mengganggu performance trading maupun investasi kalian. Oke, coba kita lihat beberapa berita positif yang harus kita cermati. Yang pertama adalah Ray Dalio akhirnya buka suara bahwa dia masih menjadi penasihat Danantara. Ini menunjukkan bahwa Danantara itu masih cukup transparan sehingga Ray Dalio masih mempunyai kepercayaan untuk be a part of Danantara sebagai penasihat. Dan ini bagus ke depannya untuk dunia investasi Indonesia karena banyak investor akan lebih nyaman dan percaya karena Danantara ini mengelola duit triliunan dengan transparan. Lalu bagaimana nih dengan blue chip yang dimana minggu lalu banyak berita bagus seperti penurunan suku bunga, pergerakan dana Danantara yang mulai masuk ke dalam saham dan juga jam sostek. Lalu kenapa pada saat hari Senin IHSG justru koreksi dan beberapa investor atau trader mungkin panik? Ada masalah apa lagi nih dengan IHSG? Kita perlu perhatikan bahwa market kita itu dipenuhi dengan perubahan yang sangat cepat sehingga sangat wajar dalam hitungan hari volatilitas pasar akan sangat tinggi. Dan saya sudah ingatkan di awal tahun karena kebijakan pemerintah berubah begitu cepat di tahun ini. Ingat teman-teman, untuk saham blue chip khususnya perbankan, eventually it will rise. Kalau teman-teman lihat ya ada penurunan yang cukup besar, justru itulah kesempatan buat teman-teman beli di saat harga yang murah. Ingat, jangan sampai FOMO pada saat harganya sudah tinggi. Nah, kenapa saya bilang bahwa blue chip big banks eventually will rise? Karena banyak big funds yang masih mengincar saham ini. Dan kelihatannya sekarang market lagi memarkdown saham big banks supaya banyak dana bisa masuk di harga yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman untuk para retail persiapkan psikologinya saja bahwa jangan terburu-buru TP kalau profitnya belum maksimal. Ingat, tidak banyak loh pilihan investasi lain kalau ada perusahaan, apalagi itu big banks dan memberikan dividen yang sangat besar, bahkan jauh di atas return obligasi. Kenapa teman-teman tidak mengambil kesempatan itu? Kalau kita track record sepanjang sejarah, tidak sering loh big banks bisa memberikan dividen lebih besar daripada obligasi. Dan teman-teman, tidak cuma di bank BUMN ya, tetapi perusahaan-perusahaan BUMN lainnya juga kelihatannya berbenah. Dan salah satunya adalah Garuda Indonesia. Yang dimana kalau teman-teman perhatikan, Garuda Indonesia baru-baru ini mencuri headlines lagi nih. Mereka menginginkan dana segar dari Danantara sebesar 8 triliunan. Dan dana ini diharapkan bisa mempermulus nih operasional Garuda Indonesia. Ingat teman-teman, Garuda Indonesia ini hanya bisa diselamatkan pemerintahan kita. Pertama, hutangnya kalau teman-teman perhatikan itu sudah menggunung. Kalau tidak diselamatkan oleh pemerintah, mau diselamatkan oleh siapa lagi? Tidak mungkin melalui retail. Dan teman-teman kalau perhatikan juga, kepemilikan saham Garuda Indonesia paling besar dimiliki oleh negara kita. Jadi satu-satunya yang akan menyelamatkan perusahaan ini ya negara Indonesia. Karena kalau Garuda Indonesia tidak diselamatkan ya teman-teman, maka pencitraan airlines di Indonesia ini akan tercoreng. Jadi kepentingan untuk menyelamatkan Garuda ini cukup besar. Dan kelihatannya saham Gia juga mulai naik ya. Kalau misalkan wacana 8 triliun ini berhasil dan akhirnya diinjek oleh Danantara, saya yakin sahamnya akan terus bergerak naik. Kecuali ini tertunda, maka nanti mungkin saham Gia akan ada koreksi atau terjadinya konsolidasi. Ingat teman-teman, bukan artinya teman-teman hajar saham Gia, tapi teman-teman boleh menganalisa lebih lanjut lagi apakah Gia ini menarik untuk teman-teman spekulasi atau tidak. Dan teman-teman, kita lanjut membahas salah satu saham yang sedang rame diperbincangkan oleh retail, yaitu adalah saham DKFT. Dan kenapa retail bisa menyukai saham yang satu ini? Mulai muncul research analis ya, target TP yang masih cukup jauh dan juga sahamnya yang terus-terusan naik. Dan ingat, retail itu suka nih mengejar saham-saham yang sudah naik tinggi karena mereka mulai FOMO dan ngerasa ketinggalan kalau nggak punya saham yang satu ini. Dan ingat, di AG Invest itu kita banyak yang sudah floating profit yang cukup besar. Dan salah satu member kita di AG Invest sudah mencapai profit 200%. Sehingga kalau teman-teman yang baru mau
FOMO belanja di harga sekarang, hati-hati karena kita sudah siap melakukan profit taking. Jadi jangan heran kalau dalam beberapa momen tertentu DKFT itu susah naik atau bisa mendadak koreksi karena banyak dari kita yang akan berjualan saham yang satu ini. Nah mungkin teman-teman ada yang kepingin belajar ya, kenapa DKFT ini bisa menarik untuk dibeli. Jadi kalau kita lihat dari sisi valuasi, DKFT ini sebenarnya tergolong masih cukup murah. Dan ini adalah salah satu perusahaan yang baru saja turn around. Yang dimana sebelumnya mereka itu masih rugi terus ya, perusahaan yang terus-terusan rugi ya, dan itu dilupakan oleh para investor. Tetapi dia mulai melakukan perombakan besar ya, akhirnya mulai menjadi profit dan profitnya itu terus bertumbuh secara signifikan. Nah artinya teman-teman, perubahan yang dilakukan oleh DKFT ini it's working. Dan kalau kita lihat dari sisi valuasi, DKFT ini masih di under 5, artinya cukup murah. Dan kalau kuartal kedua muncul profitnya itu lebih besar lagi teman-teman, tidak heran kalau saham ini akan lanjut naik. Tapi ingat, hati-hati teman-teman, bagi yang kepingin baru mulai belanja di saham yang satu ini, resiko kalian pasti sudah cukup besar. Dan teman-teman, saya kepingin sharing bahwa secara histori, setiap kali IHSG mengalami rally yang cukup masif, akan muncul banyak investor atau retail baru yang ingin belajar di dalam dunia saham. Nah, mungkin di tahun 2025 ini juga sudah mulai nih muncul orang-orang baru yang ingin belajar di saham. Tapi pertanyaan saya, sudah lakukan apa nih teman-teman untuk belajar di dalam saham? Mungkin ada nih yang mulai belajar technical. Kalian pikir bahwa belajar candlestick doang itu sudah bisa mempersiapkan diri kalian untuk menjadi kaya? Untuk gambar-gambar moving average, gambar candle, menghafalkan beberapa pattern, itu tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena teman-teman harus memahami kita ini sekarang di dalam dunia era yang sudah serba AI. Dan teman-teman juga sudah tahu banyak bot di luar sana yang sudah bekerja ya, bahkan secara internasional. Tapi kenapa kalau kita lihat track record ya, para pemenang lomba di dalam saham, mau itu di dalam US, mau itu di Indonesia, rata-rata masih menggunakan manual analisa. Nggak ada tuh mereka melakukan otomatis trading untuk membuat return yang luar biasa. Dan teman-teman harus menyadari bahwa sebuah bot ataupun AI itu lebih jago menganalisa gambar dibanding manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa menguasai charting saja tidak cukup untuk memberikan teman-teman return yang memuaskan atau bahkan harapan multi-bagger seperti itu. Charting tidak cukup. Nah, jadi teman-teman, buat para pemula, jika teman-teman sudah mulai mempelajari grafik-grafik charting, tidak ada salahnya untuk memahami tersebut. Tetapi lanjutlah belajar lebih dalam lagi. Belajar tentang fundamental, apalagi tentang bandarmologi, yang dimana teman-teman harus menguasai pergerakan uang supaya teman-teman tidak gampang ditipu oleh berita dan juga oleh rumor. Lalu teman-teman, saya perhatikan angkatan COVID itu masih banyak yang aktif ya. Mulai saham dari tahun 2020-2021 sampai sekarang masih ada yang terus berlanjut. Tetapi mungkin sebagian masih ada yang rugi ya dari awal mereka mulai atau sekarang masih dalam tahap break even. Nah, lalu saya lihat bahwa banyak juga investor-investor baru ini yang kepingin berhasil di saham itu hanya menggunakan insider info. Yang mereka berpikir ya udahlah, di Indonesia itu nggak perlu yang namanya analisa, semua mengharapkan adanya informasi A1 yang bisa dipercaya, lalu teman-teman all in akhirnya menjadi milioner. Hal-hal seperti ini sangat beresiko. Kenapa? Karena kalau teman-teman mendapatkan informasi yang salah, maka teman-teman bisa loss cukup besar. Kedua, bagaimana kalau sumber informasi itu menghilang? Teman-teman tidak bisa mengakses lagi nih info-info seperti ini. Teman-teman akan kebingungan harus belanja saham seperti apa. Jadi saya ingatkan teman-teman, tidak cukup kalau teman-teman hanya mengharapkan berita A1 atau insider untuk bisa menjadi sukses di dalam saham. Karena teman-teman tidak akan mengerti caranya analisa. Sehingga kalau akses ke dalam informasi itu hilang atau teman-teman suatu saat mendapatkan informasi A1 yang salah, kerugian bisa sangat besar. Jadi ingat baik-baik teman-teman, jika teman-teman sudah siap belajar berinvestasi khususnya di Indonesia, belajarlah dengan baik, tidak cukup dengan charting, pelajarilah segala ilmu yang teman-teman bisa lakukan. Dan kalau teman-teman tertarik, bisa join dengan komunitas AJ Invest. Karena di AJ Invest saya tidak hanya memberikan watchlist saham, tetapi saya memberikan sebuah penjelasan kenapa saham itu menarik, dan teman-teman itu bisa nanya sepuasnya di dalam grup tersebut. Tidak hanya berupa one way ya, yang dimana teman-teman cuma dikasih tahu belanja apa, akhirnya beli tanpa memahami kenapa saham itu menarik. Dan teman-teman, saya kepingin lanjut another good news buat kita semua. Kelihatannya PT CDIA sudah di depan mata akan IPO. Kenapa? Tanda-tandanya sudah mulai muncul. Contohnya seperti saham Pak PP mulai berterbangan teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi,
kumpulkan cash sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang cashnya sudah ready, nanti momennya hajar semaksimal mungkin pada saat penawaran offering di CDIA ini. Karena saya yakin resultnya akan cukup baik buat teman-teman yang suka menjadi IPO hunter. Dan teman-teman, baru-baru ini BI juga menerbitkan angka inflasi di Indonesia. Di bulan Mei angkanya cukup lesu ya, artinya ada penurunan angka inflasi. Dan ini tidak baik ya, karena perputaran ekonomi di Indonesia berarti masih sangat lambat. Jadi kalau teman-teman para pengusaha pasti akan masih merasakan bahwa daya beli masih cukup lesu, apalagi khususnya di sektor retail ya. Karena kita lihat angka inflasi masih sangat kecil. Tapi teman-teman, dengan kondisi kalau rupiah masih cukup kuat terhadap US, ini akan ada sisi positifnya. Artinya BI bisa lebih agresif menurunkan suku bunga. Karena mereka masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menurunkan suku bunga. Agar pertama, inflasi bisa naik ke dekat angka 2%, dan yang otomatis teman-teman, jika suku bunga terus diturunkan, maka fresh fund dari money market akan mulai bergerak ke dalam obligasi maupun ke dalam saham. Jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, kapan market akan rally? Kalau saya lihat kemungkinan besar di kuartal keempat tahun 2025 atau bisa di 2026. Dan kalau rally itu terjadi, bisa cukup besar potensial gainnya. Jadi teman-teman persiapkanlah cash sebanyak-banyaknya, apalagi para pemain baru ya, trader atau investor baru, this is your best moment untuk bisa mempunyai saham-saham murah dan teman-teman bisa mendapatkan capital gain yang sangat luar biasa jika kalian mulai di tahun ini. Sebagai penutup di video ini, saya ingin sharing good news buat para penonton semua. Akhirnya saya mendapatkan sertifikat dari BNSP bahwa saya telah qualified ya menjadi manajer investasi, dan teman-teman bisa lihat ini adalah sertifikatnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mungkin belum kenal AG Invest atau baru mulai menonton video hari ini, saya ingin sharing saja kepada teman-teman semua bahwa apapun yang saya sampaikan itu benar-benar sesuai dengan analisa yang menurut saya itu benar. Tidak asal bicara ya, dan apalagi menyesatkan. Karena untuk mendapatkan sertifikat ini itu perlu diuji ya teman-teman. Dan saya juga yakin dengan adanya sertifikat ini, peluang ke depan AG Invest akan semakin besar. Karena nanti ke depannya saya sudah mulai bisa legal ya untuk memanage fund jika izin sudah terbit dari OJK. Dan buat teman-teman semua yang suka belajar saham lebih dalam lagi ya, berdiskusi tentang investasi maupun ekonomi secara luas, pastikan teman-teman selalu ikutan diskusi Smart Room di Telegram setiap hari Minggu jam 8 malam. Cara joinnya saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Ingat, it's free for everyone. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih serius lagi kepingin mencari kekayaan dalam berinvestasi maupun trading dalam dunia saham, bisa mempertimbangkan untuk join grup premium AG Invest. Untuk cara bergabung, teman-teman bisa chat admin di Telegram @AGInvestAdmin. Saya juga cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang penasaran ada saham apa nih yang menarik buat kita beli agar bisa mendapatkan cuan yang cukup baik, pastikan jangan lupa untuk join Smart Room setiap hari Minggu jam 8 malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.